setelah menikah. Kenapa mungkin belum dapat babynya? Karena mungkin proses hubungan dengan suami atau mungkin dari diri aku sendiri, aku belum siap gitu. Terus kita nggak tahu juga mas suburnya kapan, bagusnya kapan gitu. Nah setelah aku baca-baca, ternyata kita punya waktu suburnya untuk berhubungan dengan suami kita. Jadi di situ lebih besar peluang untuk mendapatkan baby. Itu apakah di dalam rahim atau di luar rahim. Yang kedua, apakah kita ada kista atau ada miom gitu misalnya, atau ada penyakit yang lainnya gitu, bisa dilihat secara USG. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Tamara Pratiwi. Teman-teman, kemarin aku udah bahas untuk pengalaman aku ya. Aku menduga itu kehamilan kosong, padahal sebenarnya aku belum mencari tahu, belum belajar, dan itu wajar saja sebenarnya terjadi pada ibu hamil yang di awal kehamilannya 4-5 minggu atau bahkan 6 minggu masih belum kelihatan karena mungkin ada beberapa faktor. Tapi di sini kali ini aku mau sharing juga bahwa pengalaman aku di trimester 1. Mungkin ada teman-teman yang berada di trimester 1 sekarang ini masih kebingungan atau mungkin pengen tahu gitu pengalaman-pengalaman yang sudah aku jalanin, baik itu makanan, gejala, dan juga tips-tips lainnya yang mungkin teman-teman bisa terapkan. Nah kemarin itu ada yang tanya apakah aku ada program hamil. Kalau program hamil aku nggak sama sekali teman-teman. Aku dari awal itu memang hanya mengkonsumsi asam folat ya, dan juga beberapa vitamin yang mungkin bukan hanya untuk tubuh aku, tapi juga mungkin ada multivitamin yang lainnya. Asam folat ini berfungsi untuk bisa mempersiapkan ya dinding rahim kita akan menjadi ibu nantinya. Jadi kemarin itu aku 1 bulan atau 2 bulan sebelum hamil atau setelah menikah sih sebenarnya, kalau dianjurkan oleh dokternya, kalau aku baca-baca dan juga lihat di video di YouTube itu alangkah lebih baiknya sebelum menikah itu sudah mempersiapkan diri kita dengan minum asam folat gitu. Tapi kalau aku udah menikah terlebih dahulu baru aku minum asam folatnya. Karena aku masih beberapa bulan menikah ya, jadi tidak mau terlalu riweh atau repot atau dibilang nanti sabar aja atau malas aja gitu berhubungan dengan hal-hal yang nanti malah kok nggak sabar banget sih punya anak gitu. Jadi aku lebih baik ya udah mencari tahu aja, berusaha untuk mandiri dulu. Nah jadi aku kemarin itu untuk awal-awal setelah menikah, kenapa mungkin belum dapat babynya? Karena mungkin proses hubungan dengan suami atau mungkin dari diri aku sendiri, aku belum siap gitu. Terus kita nggak tahu juga mas suburnya kapan, bagusnya kapan gitu. Nah setelah aku baca-baca, ternyata kita punya waktu suburnya untuk berhubungan dengan suami kita. Jadi di situ lebih besar peluang untuk mendapatkan baby. Selanjutnya ada yang tanya juga, aku itu ceknya di mana? Apakah di bidan atau di klinik untuk pertama kalinya gitu. Nah pertama kali aku tes kan, tes itu siang-siang. Nah itu hasilnya negatif. Setelah itu karena memang terlalu lama untuk telat, jadi aku ingin memeriksakan diri itu biar tahu itu kondisi tubuh aku tuh bagaimana. Selanjutnya aku ceknya tuh pakai tes pack lagi, tapi pagi hari emang tidak makan apa-apa, baru bangun tidur, sehingga urinnya itu bener-bener berwarna lebih gelap daripada biasanya gitu, karena tingkat hormonnya itu lebih tinggi gitu. Ternyata positif. Nah setelah itu baru aku cek ke dokter kandungannya langsung. Sebenarnya di bidan boleh, tapi karena aku dekat dari kantor itu ke klinik yang ada dokternya, makanya aku dianjurkan di sana saja. Ketika dicek itu kan kosong. Nah selanjutnya baru beberapa minggu ke depan aku cek lagi itu di klinik yang sama, dokter yang sama, ternyata positif dan sudah berusia 5 atau 6 minggu gitu. Dan dokter itu juga menganjurkan kenapa kita harus mengecek secara dini gitu. Kalau kita tahu udah kita hamil dari test pack, yang pertama untuk mengetahui kondisi janin kita itu apakah di dalam rahim atau di luar rahim. Yang kedua, apakah kita ada kista atau ada miom gitu misalnya, atau ada penyakit yang lainnya gitu, bisa dilihat secara USG. Dan juga kita bisa tahu nih untuk HPL-nya gitu, hari perkiraan lahirnya. Nah lebih akurat lagi ketika kita misalnya memang sudah dari awal itu ngecek gitu. Jadi kita lebih memperkirakan nanti lahirnya bulan berapa gitu. Tapi kalau kita pertengahan baru ngecek itu memang untuk perkiraannya itu bisa juga akurat, tapi lebih akurat ketika kita dari awal untuk bisa ngecek gitu. Dianjurkan banget untuk dari awal. Jadi seandainya misalnya posisi janinnya itu di luar rahim, itu akan ada cepat tanggapan dari dokter gitu. Jadi kita nggak terlalu lama sehingga nanti menimbulkan gangguan yang lain di dalam tubuh kita.
Lanjut ke bagian vitamin dan juga yang aku konsumsi selama trimester 1. Nah, apa aja vitamin yang aku konsumsi sama aku lanjutkan kemarin itu asam folat. Nah, asam folat yang tanya kemarin apa aja yang aku makan bisa dari dokter, itu ada Folafit. Tapi karena aku sebelumnya udah mengkonsumsi Blackmores gitu yang iFolicnya yang ini, jadi aku konsumsi itu aja. Aku udah konsultasi sama dokternya dan boleh gitu. Yang penting minimal dari satu butirnya itu adalah 400 mg dan haruskan untuk kita minum itu 1 kali dalam 1 hari gitu, untuk memenuhi asam folat di tubuh kita. Ada lagi nggak sih vitamin dari dokter? Nah, aku sebenarnya tidak diharuskan untuk mengkonsumsi penguat kandungan. Tapi karena kondisinya kemarin itu aku masih bekerja, masih full, dan juga aku harus pergi terbang gitu, maksudnya keluar kota yang menggunakan pesawat, jadi aku diberikan untuk mengkonsumsi vitamin penguat kandungan. Jadi dalam kondisi usiaku yang hamil muda itu agar lebih aman nanti dalam perjalanan, tekanan dan lain sebagainya. Apa aja sih sebenarnya yang aku konsumsi pada trimester pertama? Aku dianjurkan juga minum susu ibu hamil yang mungkin membuat kita itu semakin lebih kenyang gitu, karena kan prosesnya itu peralihan antara kita biasanya minum susu atau enggak, sekarang harus peralihan dulu gitu. Biasanya enggak suka minum susu tapi dianjurkan untuk minum susu, kita harus pilih yang suka dulu. Dan itu juga yang penting disertai dengan air putih yang cukup juga. Nah, kalau aku sendiri aku nggak ada mengalami keluhan apapun tentang minum susu karena semua susu aku suka. Kemarin itu aku juga karena trimester pertama bulan 1 itu kan 5 minggu sebelumnya itu kan aku nggak tahu aku hamil, itu aku nggak ngerasain apa-apa, cuman hanya pengen makan, pengen lebih aja gitu makannya yang terlalu berlebihan. Nah, bulan kedua hingga bulan kelima bahkan aku masih ngerasakan mualnya itu malahan yang memang 1 hari itu berkali-kali gitu sampai muntah, tapi aku masih makan gitu. Bulan kedua dan 3 itu aku masih makan, tapi aku keluar lagi. Tapi udah masuk bulan ketiga akhir, aku trimester akhir gitu, yang trimester 1 akhir gitu, aku udah mulai nggak mau makan nasi. Semua tuh aku udah berubah gitu loh. Maksudnya tuh yang biasa aku suka ayam, sekarang aku udah gak suka ayam, jadi lebih ke rentan bau-bau bawang, aku gak suka gitu. Hal-hal seperti itu sensitif banget gitu, sampai membuat aku tuh kayak mual terus. Jadi kemarin itu aku disarankan untuk minum yang mungkin yang rasanya segar. Aku dikasih rasa yang bervarian dari Hydro Mama. Ini aku dikirimin juga. Nah, aku diminta minum juga untuk review ini. Nah, aku udah coba, ada beberapa varian rasa, teman-teman bisa pilih. Dan ternyata ini mengandung asam folat juga dan mengurangi rasa mual kita. Bagi teman-teman yang mungkin ingin rasanya fresh, segar gitu, ini boleh dikonsumsi. Juga teman-teman, karena aku juga sulit makan ya kan, jadi aku dianjurkan untuk banyak meal karena mual gitu kan. Jadi asam lambung itu kan sebenarnya naik gitu, karena kalau misalnya kita jarang makan. Aku ngemilnya itu kalau nggak kurma atau nggak pisang itu sepertinya setiap hari pisang itu pasti ada di rumah gitu, sampai aku 1 hari itu 3 atau 4 biji gitu, karena itu yang membuat lebih tahan lama kenyang. Jadi sedia aja pisang teman-teman di rumah gitu. Kalau misalnya memang lagi nggak pengen makan apa-apa, pisang itu kan ringan, murah, sama menahan lapar gitu. Terus aku makan juga Tropicana Slim yang cookies yang ini. Nah, aku dikasih juga yang coklatnya, ada yang juga ubi ungu. Terus aku coba yang varian-varian lainnya juga. Itu juga membantu untuk aku ngerasa kayak lebih ada manisnya. Tapi walaupun ini bebas gula, tapi ada manisnya juga, rasanya kenyang juga gitu. Misalnya kalau aku lagi siaran atau lagi nggak ngapain, aku harus ngemil itu biar ada nutrisi untuk si babynya juga gitu. Aku lebih suka untuk pagi itu sarapan seperti smoothie. Sebenarnya ini gampang banget sih teman-teman gitu, hemat budget dan murah banget, pisang, susu dan strawberry misalnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau pengen kenyang lagi, bisa tambah oatmeal gitu atau muesli gitu. Nah, itu dicampurkan aja. Aku biasanya kasih yogurt lagi. Itu bener-bener kenyang dan kita ngerasa lebih enjoy dan gak mual gitu. Jadi buat trimester pertama ini sebenarnya
agak susah gampang karena kita harus adaptasi sama diri kita, makanan kita. Tapi kalau misalnya nggak punya masalah apapun ya nggak masalah sih. Tapi kalau aku sendiri itu susah makan gitu loh. Jadi aku harus cari tahu apa yang aku bisa terima di dalam tubuh aku, seperti yang asam-asam, tapi asam-asamnya yang mengenyangkan juga gitu loh, yang bukan hanya sekedar asam aja gitu. Tapi teman-teman boleh bebas juga milih buah yang lainnya yang mungkin memang suka gitu. Tidak harus tiap hari, tapi paling tidak ada di tubuh kita itu nutrisi, karena trimester 1 ini dari bulan 1, 2, dan 3 itu kan pembentukan janin, mulai dari tangannya, kepalanya, dan anggota tubuhnya. Jadi alangkah lebih baiknya nutrisi pada semester pertama ini harus dicukupi dengan baik, apalagi vitamin-vitamin dari misalnya dokter. Asam folat itu wajib banget sih, jangan sampai di skip untuk bisa memenuhi asam folat di bayi kita nanti. Sebenarnya teman-teman, untuk asam folat bisa kita dapatkan nutrisinya dari makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, seperti buah dan sayur, ada juga mungkin susu gitu kan. Tapi ya takutnya untuk proses pemasakan itu kan berbeda. Ada yang mungkin overcook atau terlalu matang sehingga makanan yang dimasak seperti ikan dan juga daging dan lain sebagainya itu terlalu hilang gitu. Jadi takutnya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau menurut aku, makanan yang kita makan itu belum tentu tercukupi nutrisinya. Alangkah lebih baiknya kita menambah nutrisi dari buah, susu, vitamin dari dokter, dan juga mungkin cemilan-cemilan yang lain yang mungkin bisa menambah asupan gizi baik kita dan juga kita sendiri. Apa sih yang aku harus hindari pada trimester 1 yang kemarin itu? Ini yang pertama adalah aku diminta untuk menghindari makan-makan yang mentah gitu, yang berhubungan dengan mungkin makanan daging mentah, ikan mentah gitu kan, mungkin yang nanti takutnya akan ada virus toksoplasma yang akan menyebabkan janin kita ini gugur, atau mungkin organ-organ tubuhnya tidak berfungsi dengan baik, hati, jantung, mata, dan itu tidak baik sekali apalagi di trimester 1. Karena aku sampaikan lagi, objin aku menyampaikan bahwa trimester 1 itu adalah proses pembentukan. Jadi kalau misalnya sudah terkena dari tokso, maka dia tidak akan berkembang dengan sebaik mungkin. Nah, ketika aku cek itu aku takut banget sih, karena sebelum aku tahu hamil gitu, sebelum aku tahu positif, aku tuh udah pernah makan sushi dan lain sebagainya gitu loh. Jadi itu sampai sampai pusing juga gitu gimana cara mengatasinya. Tapi balik lagi, dokter mengingatkan jangan panik. Kalau yang sudah ya sudah, lanjutkan kembali dan berubahlah dari pola makan, tidur, dan juga minum air yang cukup agar tubuh kita itu terpenuhi mineral yang cukup gitu. Jadi aku kemarin itu dianjurkan untuk makan makanan yang matang ya, hindari yang bakar-bakaran, yang apalagi yang mungkin ada arangnya gitu. Terus yang mentah juga jangan sampai dimakan dulu untuk menghindari virus-virus toksoplasma tersebut. Dan juga yang aku hindari adalah asap rokok, debu, serta mungkin wangi-wangian yang mungkin membuat aku tuh pusing gitu. Jadi lebih amannya lagi agar kita cari hal yang memang kita sukai saja dulu untuk trimester pertama gitu. Mengenai krim-krim yang aku pakai untuk tubuh aku agar menghindari stretch mark, itu ada juga nih. Ada baby oilnya juga, ada krim yang aku pakai, atau mungkin cara aku supaya perut aku tidak mengalami guratan-guratan halus. Nah, nanti mungkin next aku bahas. Ini pengalaman aku trimester 1 part 1. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.